Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu minta coba kalian semua lihat sebelah kanan dan lihat sebelah kirinya. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, jika hadir berarti lengkap ya. Jumlahnya ada 20 siswa. Coba sekarang Ibu minta pada kalian semua, siapa nih yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan. Sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat apa itu sistem pencernaan? Ayo, yang masih ingat coba angkat tangannya, jawab. Ya, silakan Dina. Wah, benar sekali. Ternyata ada yang masih ingat. Kata Dina, sistem pencernaan itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organ sistem pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya. Nah, prosesnya itu baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, siapa yang masih ingat organ-organ sistem pencernaan itu terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali. Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus dan usus besar, kemudian yang terakhir ada anus. Wah, ternyata masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Oke, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan, hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi. Sebelumnya, Ibu tanya kepada kalian semua, ada yang tahu apa sistem reproduksi itu? Nah, jadi sistem reproduksi itu merupakan suatu alat atau organ yang berfungsi untuk melakukan suatu perkembangbiakan pada makhluk hidup atau untuk memperbanyak keturunannya. Nah, jadi mempelajari sistem reproduksi itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dari pengetahuan kesehatan sistem reproduksi itulah seseorang dapat mengetahui banyak hal terkait kondisi sistem reproduksinya masing-masing. Bagaimana sih caranya kita dapat menjaga sistem reproduksi kita? Nah, ada banyak sekali caranya. Yang pertama yaitu kita dapat membersihkan alat kelamin kita masing-masing dengan menggunakan air bersih ketika buang air, ketika sehabis buang air. Kemudian tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat dan menggantinya minimal 2-3 kali dalam sehari. Kemudian perbanyak minum air putih, terutama bagi perempuan nih yang sedang menstruasi, maka perbanyaklah minum air putih. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting adalah hindari pergaulan bebas atau hindari seks bebas. Kenapa? Untuk menghindari agar kita tidak terkena penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Apa itu? Ya, penyakit HIV. Bagaimana? Paham semua? Alhamdulillah jika paham. Itulah tadi sekilas tentang sistem reproduksi ya. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita. Jadi, pada sistem reproduksi pada wanita ini memiliki beberapa organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan alat untuk ovulasi pada wanita, juga sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi suatu proses persalinan atau ketika kita melahirkan. Kemudian yang kedua ada cervix. Nah, cervix ini nama lainnya adalah mulut rahim. Fungsinya yaitu sebagai jalan antara vagina dengan uterus.
uterus atau rahim. Selanjutnya yaitu ada endometrium. Nah, ini endometrium sebelah kanan dan sebelah sini endometrium yang sebelah kiri. Endometrium ini nama lainnya adalah dinding rahim. Namanya saja dinding, jadi memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dari rahim atau uterus. Yang selanjutnya ada uterus. Nah, ini adalah bagian-bagian dari uterus. Uterus ini merupakan nama lain dari rahim. Yang kita sering sebut sebagai rahim adalah uterus ini. Ada yang tahu apa itu rahim? Ya, rahim adalah suatu tempat berkembang dan tumbuhnya suatu janin sampai terjadi proses persalinan atau ketika kita melahirkan. Kemudian selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini nama lainnya adalah oviduct. Fungsi dari tuba Fallopi ini adalah untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus atau menuju ke rahim. Kemudian selanjutnya ada ovarium. Nah, sebelah sini adalah ovarium yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi manusia atau seorang wanita itu memiliki dua ovarium. Fungsi dari ovarium itu sendiri adalah sebagai tempat untuk memproduksi ovum atau yang kita sering sebut sebagai sel telur. Kemudian juga sebagai tempat untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir itu ada ovum. Nah, bisa kita lihat bersama pada sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat bulatan-bulatan. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai ovum atau sel telur. Nah, bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham? Jika sudah paham, sekarang kita bagi kelompok ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok ini nanti kita akan melakukan sebuah kuis. Pemenangnya itu adalah yang berhasil banyak menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Ya, silahkan kelompok 1. Wah, benar sekali. Pertanyaan berikutnya, sebutkan organ apa saja yang terdapat pada reproduksi wanita. Ya, kelompok 2, silakan. Benar sekali. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bagaimana cara kita menjaga reproduksi kita masing-masing. Ya, kelompok 1 lagi. Ya, silakan. Wah, benar sekali. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok 1 ya, dengan poin 3. Kita cukupkan belajar kita pada hari ini. Untuk penugasan minggu depan, silakan kalian semua cari informasi terkait proses fertilisasi dan menstruasi. Cukup sekian dari Ibu. Apabila terdapat kekurangan dari Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.